Oke, teman-teman, ya, salam cuan, ya. Kalau cuan bagi-bagi, kalau cut loss ditanggung sendiri. Oke, gue mau sharing tentang BSJP ya. Ada BSJP, ada BPJS. Kalau BPJS, kalau BSJP itu beli sore, jual pagi, ya. Jadi kita beli sore ini sebelum penutupan, terus jualnya besok pagi. Ada juga BPJS. BPJS itu beli pagi jual suka-suka. Menurut gue itu nggak terlalu perlu dibahas ya, karena banyak metode buat tahu sama apa yang sedang uptrend ya. Jadi kita nggak terlalu bahas itulah. Intinya kalau lo tahu saham apa yang sedang uptrend dan bisa di trading, lo kan bisa masuk kapan aja. Terus lo emang bisa jual kapan aja, bisa jual besoknya, bisa jual sorenya ya, atau cut loss gitu kan. Intinya sih sebenarnya bukan metode yang luar biasa, cuman BSJP ini menurut gue ya kalau rutin lakukan ini setiap harinya tuh dia ada 2-3%. Kadang-kadang kalau misalnya indikatornya bagus ya, itu lonjakannya bisa sampai ya 7%, 10% atau lebih. Ya, ini pernah terjadi sama gue waktu gue baru trading saham di saham TINS ya, di BSJP sekitar gue beli sore, jualnya besoknya sekitar 7 atau 8% gitu. Nah, teman gue yang ngira bakal 10%, gue disuruh hold sampai 10%. Tapi menurut gue udah terlalu banyak ya, gue udah cuan gitu banyak juga, udah 300 atau 400 ribuan lah ya. Gue gitu masih main di sekitar range 2 juta sampai 2,5 juta. Tins itu kalau nggak salah ya segitu 400-300an lah gitu. Ya udah gue exit aja ya. Gue waktu itu masih belum tahu banyak indikator-indikator ya, metode-metode buat ngecek uptrend apa, gue belum terlalu ngerti, jadi gue cuma pakai feeling aja waktu itu. Dan feeling teman gue bilang sampai 10%, dan menurut gue udah terlalu kuat naiknya gitu, udah terlalu jauh, dan bener aja dia sampai 8%, dia pullback langsung turun lagi harganya. Kalau gue ngikutin saran teman gue, gue mungkin kemarin nggak bisa cuan waktu TINS itu yang pertama kali. Oke, itu contohnya BSJP kalau yang indikatornya lagi bagus. Tapi kalau indikatornya sedang-sedang aja, ya lo 2-3% langsung exit lah besok paginya ya, sebelum dia kenapa gitu. Oke, kita bahas nanti, gue liatin. Oke, BSJP itu ini aturannya, belinya sekitar jam 2:30 sebelum penutupan. Rata-rata sih penutupan itu jam 3 ya, rata-rata. Cuman ada yang bursa itu kan tutupnya sekitar jam 3:30 lah ya, 3:30 atau 4:15 gitu. 3:15 atau 4:15. Ini biasanya kita pukul rata aja lah, jam 3 rata-rata dia udah closing marketnya. Jadi kenapa gitu? Karena ya beberapa saham itu emang dia berhenti, dia beres gitu sebelum penutupan bursa. Jadi waktu lo udah beli sebelum jam 3 itu, pertama biar lo dapat barang ya, takutnya udah mepet dapat barang. Idealnya ini bukan jadi jam 14.30 sampai 15.00. Idealnya malah lo hanya perlu punya waktu 10 menit buat membeli saham yang mau BSJP ya. Jadi lo punya waktu 10 menit buat itu ya, dan itu nggak banyak, dan kemungkinan lo bisa nggak dapat barang. Tapi gimana caranya dapat barang, nanti gue tunjukin ke lo. Nah, terus jual besoknya jam 9 ya, jam 9 lo jual, langsung sell before opening market. Jadi lo jual sebelum market open ya. Kalau yang pakai MOS, Carmel yang kayak gue ya, linknya ada di video gue yang kemarin. Nah, kita bisa
set otomatis itu. Lu mau jual kapan aja, asal market udah closing, dia nanti pending, dia nanti otomatis jual begitu market open, kayak gitu. Ya, jadi nggak usah lo pantengin. Di beberapa aplikasi malah harus dipantengin. Nah, itu rese banget sebenarnya. Jadi lo jual aja jam 9, begitu opening masuk langsung. Jadi biar dia ada di antrian, biar lo dapat giliran ya. TP reguler itu 2-3% ya. Jadi sebenarnya ini begitu kita buka ya, kita tuh manfaatin lonjakan sehari sebelumnya gitu. Jadi nggak sembarang saham lo beli terus besoknya bisa jual pagi gitu, BSJP otomatis kagak juga. Lo mesti lihat indikator sebelumnya, sebelum dia penutupan. Biasanya itu sisa-sisa dorongan yang hari ini, misalnya besok pagi dia masih naik. Kenapa itu ada biasanya orang-orang yang transaksinya nanggung-nanggung itu, dia pakai aplikasi yang sejenis, dia malam-malam apa sore-sore apa subuh-subuh dia udah setin tuh jual-jual, jadi antrian tuh udah numpuk, begitu pasar buka dua langsung ada lonjakan spike sesaat gitu loh. Nah, spike sesaat itu kalau diestimasi para ahli saham ya, bukan gua newbie ya. Jadi kalau diestimasi itu lonjakan itu selalu ada tuh tiap buka 2-3%, syaratnya gitu. Saham yang BSJP itu sebelum closing dia lagi dalam keadaan uptrend gitu, uptrendnya yang kenceng gitu kan. Jadi dia manfaatin itu. Jadi begitu lo dapet saham yang kayak gitu, lo pakai screening, pakai cara yang gue pakai kemarin, terus lo pantau aja dari indikator dia, CCI. Kalau gue sekarang udah nambah lagi CCI stokastik. Jadi di situ lihat tuh kalau dia mau apa, kalau dia stokastik udah golden cross. Tapi kalau CCI aja udah cukup sih kalau buat ngintip BSJP, bakal BSJP kan sama ini. Asal dia udah lihat parameter plus 100, itu bakal BSJP besok. Nanti gue liatin contohnya ya, saham-saham yang BSJP hari Senin. Tapi lo nggak bisa beli lagi karena udah closing marketnya ya. TP reguler 2-3% itu, jadi begitu masuk market opening langsung naik cepat, terus dia stagnan atau biasanya langsung pullback lagi ke posisi awal. Terus orang-orang baru pada masuk tuh ke bursa, baru pada trading kira-kira jam 10-an, nggak tahu sarapan dulu atau makan mie ayam apa makan ketoprak. Baru tuh rame tuh, naik turun, udah nggak karuan kayak gitu ya, tergantung kondisi. Tapi beberapa saham memang ada yang lagi menguat pas penutupan ya. Contohnya MLPL gitu kemarin. Dia mau tutup, dia masih kencang tuh pas buka. Besoknya dia langsung naik sampai arah gitu ya. Tapi itu kesempatan langka lah kayak gitu. Gue jarang dapat saham kayak gitu. Ada beberapa yang naik terus berhenti baru naik lagi kayak gitu. Ya tergantung, intinya kita nyolong momen yang sekitar setengah jam sampai 1,5 jam lah, itu momen para copet. Kenapa ada lonjakan harga gitu? Karena yang saya jual bukan lo doang malam-malam. Itu, dan sisa-sisa transaksi kemarin yang orang feeling perasaannya nanggung nih bentar lagi gue TP gitu kan, kayak gitu-gitulah. Jadi mereka buru-buru tuh jual-jualin pagi-pagi, melek-melek ayam gitu kan, ngeliatin saham gitu kan. Nah, itu emang biasanya relatif sentimennya positif tiap pembukaan, tapi nggak selalu juga. Jangan lo mikir kayak gitu loh. Kalau gitu gue juga bisa buy before open market dong. Kalau gue nggak mau, gue udah pengalaman kayak gitu, udah pernah nyoba. Itu terlalu bahaya. Kalau buy, better udah open market ya. Kenapa? Kalau udah open market itu lo tahu itu sahamnya itu bakal bergerak turun atau naik. Tapi kalau before market, kalau mau buy, nah itu mending jangan ya. Karena kita nggak tahu tuh saham mau naik atau turun pas opening gitu kan. Kadang-kadang naiknya cepet loh, pas begitu opening buy berapa udah lewat gitu. Nah, itu. Atau misalnya lo buy berapa, lo asal nebak aja turun tahunya kayak gitu. Kecuali lo udah tahu lo pakai BSJP juga kayak gue nih, ketinggalan misalnya BSJP-nya nggak dapat barang, tapi gue udah tahu harga closing yang gue bakal beli harga closing gitu. Nah, ini
ada trik-triknya juga. Oke, BSJP kayak gitu BSJP ya, kita manfaatin spike sesaat sekitar 30 menitan gitu setelah market opening ya. Beli, jadi ingat nih, belinya harusnya kalau gua akan beli jam 14.50 sampai jam 15.00 ya, di saham-saham yang pergerakannya lagi uptrend gitu, lagi kenceng lah. Jangan yang slow-slow, apalagi yang stagnan. Nah, mati lo besok. Mau jual apaan kayak gitu. Jual besoknya ya, jual kalau lo sama kayak gue pakai mouse, bisa jual malam-malam, subuh gitu kan. Jadi biar antriannya paling cepat. Ya jadi begitu buka lo dapat antrian. Kalau lo antriannya terlalu belakang, tapi biasanya kalau pagi antriannya dikit sih. Kalau lo sell before opening, pengalaman gue nggak terlalu banyak dan dia cepat kejualnya. Tapi pernah juga gue nggak dapet begitu. Kita juga manfaatin spike sesaat itu, kadang-kadang dia tuh harganya melambung tinggi gitu pas jual, terus turun lagi kayak gitu. Gue pernah dapat kayak gitu, ada lonjakan mendadak gitu sesaat aja, habis itu gue dapat, gue cuan banyak. Gue udah bilang teman gue, lo jual segini gitu. Teman gue nggak percaya, dia masih mau lihat peningkatannya. Benar, dia naik sesaat terus langsung turun lagi. Dan lucunya gue antriannya termasuk paling depan dan gue langsung cuan gede waktu itu. PNBS kalau nggak salah ya. Jadi dia masih 120 berapa, gue pasang di 130-an tinggi gitu, 134 seingat gue. Nah, dia loncat itu saat langsung cepet gitu kan, terus langsung balik lagi ke 120-an, terus naik pelan-pelan. Teman gue nyesel nggak ngikutin dia, nggak cuan deh akhirnya. Dia cuan juga akhirnya, tapi nunggu lama banget gitu kan, tapi nggak sebanyak gua gitu. Ya itu, ini TPD gue 2-3% ya. Itu. Oke, sekarang kita langsung ke TKP. Buka aplikasi MOS ya. Ini. Ya, dua saham favorit gue, DMMM dan MLPL ya. Hari ini menjelang penutupan. Ya, menjelang penutupan. Ini gue pakai daily, jangan daily. Menjelang penutupan berarti per ini aja. Bebas aja sih menjelang penutupan kan 10 menit ya. 10 menit. Berarti 15 menit aja ya. 15 menit. Oke. Nah, lihat nih. Kan gini. Nah, ini DMMX nih misalnya ya. Screeningnya pakai cara kemarin, gue nggak ulangin lagi, lo lihat di video gue yang satunya aja ya. Nah, ini DMMX, dia hari Senin akan, ini BSJP masuk kriteria ya. Lihat, dia mau golden cross nih ya. Tapi ya emang agak sini sih, harusnya bagusnya di bawah sini di 20. Nah, nih dia habis lihat cross, mau golden cross nih. Nah, ini kayaknya kalau gue lihat ini lambat ini pergerakannya ya. Dan dia ini akan tipis lah, ini geraknya tipis ini, dia nggak sampai naik gitu kayak apa, kayak keruput tajam gitu, enggak. Nah, ini tipis pergerakannya betul. CCI-nya nih dia di atas 100. Artinya dia akan masih bergerak naik kalau di atas sini. Kalau udah di bawah sini artinya dia bakal itu aja sideways ya. Ini akan ada pergerakan naik artinya, dan ini cukup kuat. Kalau gue agak sanksi ngelihat karakternya dia nggak bergerak banyak, ini di bawah 2% sih kayaknya pergerakannya. DMMX itu cara lihatnya. Oh, ini pengen BSJP, ini bagus buat BSJP. Jagoan gue yang lain MLPL multiple ya. Nah, ini juga, ini di atas dia akan naik tapi nggak banyak ya. Dia kan 406 nih cuannya, ini banyak juga nih kekuatannya, ini bisa 10 poin selisihnya
ya di 406 kan closingnya nih. Nah dia target price-nya 416, biasanya bisa naik deket-deket ini BSJP-nya, tapi lo ambil aja 2% dari sini. Ini harusnya sekitar perhitungan gua 418 harga jualnya biar lo masuk 3%. Tapi karena 3% 418, harga dia cuma 416, biasanya BSJP itu kenaikan spike-nya dia nggak melewati dari resisten dia. Ini resisten dia 416 dari hari ini. Dia berarti lo cuma bisa TP yang memungkinkan dan probabilitasnya lebih tinggi, bukannya gue bilang nggak mungkin 3%, atau bahkan bisa lebih tinggi lagi, yang mungkin aja. Cuman kita nggak punya indikator yang buat memastikan itu aja sih intinya sih. Kecuali lo mau gambling, lo nunggu. Nanti gue ajarin caranya gimana biar lo nggak gambling tapi lo bisa cuan gitu loh. Tapi perlu intensitas lo mengawasi itu. Oke, lihat deh. Golden Cross, cantik dong. Ini di atas 100, iya dong, berarti masih naik kuat. Dia akan naik dari 406 ini ke 416 paling tinggi. Nah, ini cakep kalau buat BSJP. Katanya ada closing lo nggak bisa beli barang ya. Oke, itu cara lihatnya mana-mana saham yang mau BSJP, yang bisa beli sore, jual pagi. Jadi lo jual besoknya. Itu cara lihatnya. Ya, kedua, harga sekarang. Harga MLPL ini aja lah ya, ini nggak usah dibahas. Ini ya benar gue bilang dari statistiknya terlalu pendek, ya poin selisih poinnya terlalu dekat. Ini cuma 2 tick, lo nggak bisa cuan banyak. Jadi dia cuma nanjak sini dan pelan karena tadi stokastiknya dia belum ketemu gitu. Jadi ini masih agak jauh sih, jadi masih agak lambat, ini naiknya lambat gitu. Tapi ya harusnya dengan indikator kayak gitu ya tetap cuan sih bakal sampai ke situ gitu. Oke. Itu sekarang gue pakai contoh MLPL aja. Bang, gimana dong, tinggal 10 menit emang gue bisa dapat barang apa ya gitu kan, karena nanya gitu sama gue. Nah itu dia caranya ya, kita ke Moral MLPL, lihat bener kan gue baca statistiknya tadi, dia gap poinnya gede, ini bakal lari ke sini paling segini lah paling tinggi ya. Tadi penutupan 106 ini jam 3 ya. Jadi gue nih lihat aja dia, kalau kita pakai aplikasi yang gue rekomendasiin panen saham itu kan lebih membantu. Lo nggak usah payah-payah analisa atau nungguin poin ya. Biasanya dia ngerekomendasiin kita beli di berapa, nah itu biasanya masuk, jadi kemungkinan 90% kita dapat barang gitu ya. Artinya barang itu akan kisaran di harga situ. Tapi kalau lo nggak punya aplikasi kayak gitu ya, lo lihat aja lo tungguin jam 3 kurang 10 ya, dia masuk di harga berapa, lo tambahin aja dia 2 tik atau 3 tik gitu ya. Misalnya tadi dia masuk di 406 ini sekitar jam 3 kurang 5 menit, gue lihat masuk 406, gue masih dapat ini, tapi entah kenapa aplikasi bos gue tadi otomatis ngejual langsung gitu, jadi ya BSJP gue sia-sia gitu ya. Kalau gue bilang ya sengaja, proses untuk selling itu terlalu panjang gitu untuk suatu ketidaksengajaan. Pikir baks apa ya, bukan rezeki gue lah, ngapain juga gue protes. Nah dia di kelas 6 ini udah jam 2.55. Kalau lo di sini ya kemungkinan lo nggak dapet karena antriannya panjang yang mau di sini saat itu, dan yang mau JP juga banyak kayak, bukan gue doang. Nah ini lo direkomendasiin beli di sini atau sini, nggak masalah. Kenapa? Begitu market closing ya, itu kan dia beres-beres tuh, jadi ini berhenti nanti, ini berhenti ya, quote price-nya ini berhenti di sini misalnya jam 3.
Nah dia tuh beres-beres tuh si siapa brokernya apa bursa itu beres-beres, pasar yang beres-beres, kasih waktu closing sekitar 10 menit ya, aplikasi musnya juga. Nah nanti mana nih yang sisa-sisa diambil, jadi status buy-nya dan gitu kan, kayak gue nah tadi dan gue dapet nih, tapi buy tau dia dan gitu. Itu yang aneh tuh, tapi intinya ini ya, dia dan gitu kan. Dan di situ di MLPL di sini, karena kalau lo nggak pakai aplikasi panen saham itu, lo nggak tahu harga akuratnya closingnya dia berapa. Nah, mereka jago lah itu, lihat timnya Bang Antoni dia jago lah kayak gitu-gitu, kita udah percaya aja. Lo beli aja di sini atau di sini biar lo dapat barang. Kalau beli sini biasanya nggak dapat barang karena ngantri. Kalau kalau mau sih nggak apa-apa juga, kemungkinan dapatnya ya gede juga, bisa 50-60% lo bakal dapat di closing, karena si broker itu kan beres-beres, dia lihat yang bersisa transaksinya dimasuk-masukin sama dia baru. Nah, jadi kalau beli di sini dia kan ngikutin harga closing kan, karena udah jam segitu biasanya dia udah nggak lihat lagi harga beli berapa. Udah lo masuk sini lo dapat barang nih, karena lo belinya di offering bukan di bid. Kalau beli di sini ya ini nggak bakal dapat lah, nggak bakal dapat. Selain indikator gua nunjukin ini di sini harga jualnya dan benar tepat 100%. Lo beli sini nggak dapat, kenapa? Yang ngebit itu ngantri tuh, yang ngebit banyak banget gitu, lo nggak bakal dapat barang, yakin gua nggak bakal dapat barang. Bisa dapat barang, gue pernah kayak gitu, kemungkinannya kecil yang berhasil kayak gitu, gue seringan nggak dapat barang. Kemungkinan lo 30%, 20% dapat barang di bid saat mau closing itu, karena waktu lo cuma 10 menit ya. Kalau lo mau beli di bid ya, lo sekitar setengah tiga biasanya masih dapat, kemungkinannya peluangnya masih besar karena itu masih ada trading di situ. Kalau jam 3:10 biasanya tradingnya tuh udah diselesaikan, tinggal nyelesain sisa-sisa aja. Jadi lo beli di sini nih kalau lo nggak punya tools kayak gue ya, lo beli di sini nanti lo pasti dapat di sini juga ya, dia ngikutin harga closingnya atau di sini juga kayak gitu. Oke, berarti lo nanti close beli di sini ya, buat PSJP lo udah beli sore itu ya, jadi hari Senin lo jual. Tadi berapa 2%, lo hitung aja pakai kalkulator, 2% dari ini berapa profitnya, berapa poin, terus lo tambahin dari harga waktu lo beli ini. Di sini 406, dia akan jatuh kalau 3% di sini 418, dibanding di atas resistensi ini, di atas harga tertinggi dia. Jadi gue nggak mau berspekulasi, gue ambil di bawahnya aja 2% segini, 416, dan kemungkinan besar lo dapat lah 70-80% lo akan dapat di sini kayak gitu. Jadi lo beli sini, nanti lo jual sini begitu marketnya udah clear ya, lo sorenya sekitar maghrib atau malam-malam gitu jual sini juga nggak apa-apa sih, jadi biar antrian lo paling depan. Oke, gitu caranya ya kalau BSJP. Terus tadi apa yang mau gue sampaikan ya, lo beli di offering kayak gitu, terus jual di sini kayak gitu. Nah ini gue kasih trik buat lo, tips buat lo, Bang, gimana kalau ternyata dia lebih tinggi dari 3% kayak yang lo ceritain gitu, kayak Tin. Ya gue emang kayak gitu, gue jam 9 sampai jam 10 tuh spesial waktu buat trading. Gue sisihin HP, gue matiin, gue silent semua, nah, udah kayak ritual penting suci gitu lah, nggak ada yang bisa ganggu gitu. Oke, gimana kayak gitu ya, lihat tumpukannya di sini ya, nanti lihat aja kalau pembukaan ini nggak sampai jutaan gini nih antriannya, apa antriannya nggak bakal sampai segini lah, dia cuman paling banyak tuh ribuan lah, ribuan ya, sampai puluhan ribu juga, jadi pulang lo dapat besar gitu. Jadi ini akan bergerak cepat gitu kan. Gimana nih kalau ternyata lebih dari ini, kan gue udah masukin sini kan ya, udah gue masukin sini, terus ini bergerak nih, gue nungguin dia sampai ada di sini nih. Kalau di sini biasanya telat, karena sel itu tadi gue bilang proses sel itu panjang, lo mesti buka panel sel, pilih emitennya, terus lo jual harganya berapa gitu, lama, jadi keburu ketinggalan lo.
gerbongnya. Kalau gue cepet aja, biasa sini tak 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 tak. Gue kalau nggak dia di sini atau di sini biasa sih yang lebih pasti. Artinya dia kemungkinan karena waktu kita cuman setengah jam, pergerakan harga yang kayak gitu ya, yang cepat gitu dalam setengah jam, nah itu kemungkinan naiknya akan cepat juga berarti. Kalau dia setengah jam tuh cuma naik segini, segini 15 menit, segini 15 menit, itu lambat dan kemungkinan benar akan berhenti di sini gitu, paling paling banter ya. Kadang-kadang lebih rendah lagi di sini gitu. Nah kalau bergeraknya cepat gitu, nah, lo lihat nih dia sampai di sini nih, ya udah di sini nih. Nah ini kan high nya. Ini sebenarnya resisten berlapis-lapis kan, satu dua gitu. High nya dia. Sebenarnya yang ini. Cuman udah sampai sini nih, gue bilangnya resisten 2 juga. Resisten 1, resisten 2. Ya, di jebol ini biasanya otomatis jebol ini. Udah sampai sini 416 ini. Langsung amin cepet-cepet. Amin, kalau gue biasanya langsung gue amin kalau dia cepet 3% di atasnya ini. Ya, jadi lo hitung 412 ini misalnya, oh ternyata segini gitu kan, atas segini, gue langsung amin ke atas lo 2% kalau lo ya, nggak kalau ragu misalnya segini. Gue hitung aja deh. Kalkulator. Misalnya kita masuk di sini 416 nya masuk di resisten kedua sini ya. Jadi 416 kali kita ambil pesimistik aja 2%. Bagi 100 tambah 416. 42432 berarti 425, 426, 426. Berarti dia di sini nih. Ya, 2%-nya dia. Dari sebelah sini. Lo set ke sini aja. Ya, kalau cepat gerakannya. Syaratnya itu pergerakan harganya mesti cepat. Lo set di sini. Jadi begitu dia udah di sini 416-nya. Di sini nih. Udah mau masuk kelas sini. Lo langsung amin ke sini. Nah, itu. Dia bakal sampai kemungkinan 70% dia sampai ke sini. Jadi lo bisa cuma lebih banyak lagi. Itu caranya BPJS dan buat apa namanya leverage ya. Kalau misalnya pergerakan harganya ternyata di luar dugaan lo, secara konotasi positif di luar dugaan lo dia cepat gitu. Tapi kalau lambat gimana bang gerakannya? Ya namanya lambat. Kalau gue sih misalnya nih sini, ternyata lambat dia. 15 menit sampai sini, 15 menit sampai sini, apa setengah jam baru sampai sini. Lo turunin ke sini daripada gua ini. Daripada dia ngedrop. Kalau terlalu lambat 1 jam sini, gue langsung jual aja di sini atau di sini, nggak apa-apa. Gue dapat 1 tick daripada cut loss. Kalau gue kayak gitu, ya. Nah itu, begitu ini sampai di sini, lo amin ke sini. Nah, itu perhitungannya. Tambah lagi naik lagi 2%. Nah, jadi lo akan jual lebih banyak. Lo beli di sini, jual di sini. Kayak gitu triknya. Oke, itu BSJP dan trik buat scale up kalau misalnya indikatornya bagus saat pembukaan. Oke, happy cuan semuanya. Kalau cuan bagi-bagi, kalau boncos tanggung sendiri ya. Gue cuma sharing doang. Oke, sukses semua.